Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester dengan mata jurusan pengantar teknologi komunikasi dan informatika. Adapun pembahasan yang saya akan bahas adalah perkembangan teknologi di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fakih, NIM saya 2204010100203. Mata kuliah pengantar teknologi komunikasi dan informatika. Kelas IT 102 dan prodi saya informatika PJJ S1. Dosen pengampu saya Vika, Ibu Vika, Febri, Mulyati, Eskom, Mkom. Pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian penggunaan istilah teknologi dalam bahasa Inggris, teknologi, telah berubah signifikan selama 200 tahun terakhir. Sebelum abad ke-20, istilah ini tidak umum dalam bahasa Inggris dan biasanya mengacu pada penggambaran atau seni terapan penilaian. Istilah ini sering dikaitkan dengan pendidikan teknis seperti Massachusetts Institute of Technology. Kemudian macam-macam teknologi yang akan dilampirkan di sini adalah yang pertama teknologi komunikasi, yang kedua teknologi konstruksi, dan yang ketiga teknologi informasi. Dan penjabaran masing-masing pembahasannya seperti ini. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi itu adalah sistem yang menggunakan sarana teknis untuk mengirimkan informasi ataupun data dari suatu tempat ke tempat lain atau dari satu orang ke orang lain. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan ide atau pendapat, saling bertukar informasi, dan mengekspresikan emosi dan juga perasaan. Manusia menggunakan alat komunikasi, contohnya seperti telepon, komputer, email, fax, ataupun alat pesan teks agar dapat tetap berhubungan dengan teman dan keluarga. Kemudian teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi itu adalah studi mengenai metode canggih serta peralatan yang bisa digunakan untuk membangun sebuah struktur, bangunan, dan juga struktur teknik berat. Konstruksi menggunakan berbagai tindakan teknologi agar dapat mendirikan struktur di tempat manapun. Penggunaan alat-alat teknologi konstruksi seperti traktor berat dalam mempersiapkan tanah, software desain komputer untuk menciptakan desain struktur pada komputer dalam format 3D dengan menggunakan berbagai teknologi konstruksi untuk melampirkan struktur serta menginstal utilitas sudah membantu dalam memajukan kedua bangunan tempat tinggal maupun bangunan komersial masa kini. Kemudian teknologi informasi. Teknologi informasi itu adalah seperangkat alat perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan beragam informasi. Alat teknologi informasi dapat membantu dalam memberikan orang-orang informasi yang tepat pada waktu yang cepat. Pekerja dalam organisasi dapat menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan beragam tugas mulai dari mentransfer informasi yang memfasilitasi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, meningkatkan layanan pelanggan, dan masih banyak lagi. Kemudian kita masuk ke contoh-contoh teknologi informasi dan komunikasi. Contoh-contoh ini saya lampirkan beberapa dari gambaran besarnya. Yang pertama itu ada laptop atau notebook. Seperti yang kita tahu bersama, laptop atau notebook adalah perangkat canggih yang fungsinya sama dengan komputer, tetapi bentuknya lebih praktis dan dilihat dan dibawa kemana-mana karena bobotnya ringan. Bentuknya ramping dan daya listriknya menggunakan baterai cager, sehingga bisa digunakan tanpa harus menyolokkan ke stiker, seperti alat-alat portable. Kemudian contoh kedua, berupa desktop. Desktop itu merupakan perangkat sejenis komputer dengan bentuknya jauh lebih praktis, yaitu CPU, menyatu dengan monitor sehingga mudah diletakkan di atas meja tanpa memakan banyak tempat. Namun, alat ini masih menggunakan sumber listrik stiker karena belum dilengkapi dengan baterai charger. Kemudian contoh yang ketiga seperti kamus elektronik.
yang saat ini banyak digunakan untuk eh, mentranslate berbagai macam bahasa, lebih praktis dan lebih singkat. Kemudian contoh berikutnya ada MP4 player. Ini adalah semacam teknologi portable juga untuk memutar video, musik, atau game. Sangat praktis untuk dibawa ke mana-mana. Kemudian kesimpulan dari teknologi ini adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini membawa banyak perubahan dalam hidup manusia, tidak terkecuali dalam hal interaksi antar manusia. Kemajuan teknologi membuat komunikasi menjadi semakin mudah. Saat tidak dapat bertemu secara langsung, kita tetap dapat menjalin komunikasi. Adanya fasilitas-fasilitas untuk berkomunikasi seperti media sosial dan instant messenger yang bisa digunakan untuk chatting membuat smartphone banyak diminati oleh kaum muda dan khususnya remaja. Apalagi saat ini sudah banyak aplikasi untuk berkomunikasi yang bisa diunduh secara gratis dalam fasilitas yang lebih lengkap seperti mengirim foto dan pesan suara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.